Tapi kan sekarang gini, kalau misalnya kamu nggak jodoh, berarti kalau di awalnya sudah menjadi pertanda loh. Kalau kamu nggak jodoh, ngapain dipaksain? Ya coba-coba try our Ya luck nggak kan. bisa. Istri yang nggak happy, istri yang setiap hari menderita, kamu akan dapat efeknya juga. Kamu nggak akan punya, maksudnya kehidupan pernikahan yang bahagia. Oke, gini. Lebih penting mana setelah kita menikah itu, pasangan atau orang tua? Jelas pasangan dong. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak membuat prioritas yang benar, itu nanti akan kacau dalam pernikahan. Maksudnya kacau? Maksudnya kacau itu kalau misalnya kita nanti buat keputusan, kita pasti akan bingung. Mau keputusan siapa yang kita dengarkan, gitu kan? Nah, dan kita harus punya prioritas yang benar dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya kita nggak mengutamakan pasangan, otomatis bakal semuanya itu akan jadi keputusan banyak pihak dong. Iya. Betul. Kalau Nah. misalkan dari sudut pandang kamu itu benar. Iya. Cuman begini ya, kan banyak orang juga di sana itu yang ngomong begini, ya kita nggak boleh lupa sama orang tua gitu loh, atau nggak sama anak gitu loh. Maksudnya ya sama orang tua lah, nggak boleh lupa sama orang tua. Jadi banyak dari kita itu yang ketika kita kerja itu sebelum menikah itu sudah memberikan berapa persen dari penghasilan kita untuk orang tua begitu loh. Terus kalau misalkan kita bawa ini ke pernikahan, secara otomatis kan bisa ribut juga nih tentang duit nih. Kita memang harus berbakti tetap. Nggak ada yang bilang kalau setelah menikah anak itu nggak berbakti sama orang tua. Tapi bukan berarti orang tua itu menjadi fokus utama dalam pernikahan, karena itu beda. Berbakti dalam arti mungkin kita masih bisa silaturahmi, kita masih bisa ngobrol sama orang tua, kita maksudnya berkunjung ke orang tua, kita kasih hadiah kayak gitu-gitu. Tapi bukan berarti orang tua itu menjadi fokus Tapi bukan berarti orang tua itu jadi fokus utama dalam pernikahan kita. Oke, cakep, aku nangkep. Cuman begini ya, kamu bayangin kalau di luar sana itu banyak yang misalkan penghasilannya aja pas-pasan banget gitu loh. Udah pas-pasan banget, terus udah gitu sebagian dari penghasilannya mereka itu diberikan kepada orang tua. Terus ketika menikah nih, si istri juga belum kerja atau belum dapat pekerjaan atau gimana-gimana. Jadi income-nya dari keluarga itu cuma dapat dari satu doang, begitu loh. Nah, dari suami aja, sedangkan suami harus ngasih ke orang tua. Iya. Nah, itu gimana? Kalau menurutku sih, selama itu masih cukup, ya oke. Nggak akan cukup loh. Karena begini, untuk pribadinya si cowok aja udah pas-pasan banget. Nggak bisa lagi kasih ke istrinya ketika mereka udah kasih ke orang tuanya. Udah pas-pasan banget nih. Ya itu susah sih. Tapi balik lagi tergantung calon istri kamu nanti. Terus maksudnya? Kalau misalnya calon istri kamu menerima dengan resiko ini, makanya kamu sebelum menikah kan harus ngomong dulu. Kalau calon istri kamu menerima dengan kondisi ini, ya apa salahnya gitu loh. Jadi setiap bulan bisa banting tulang terus begitu? Iya, kalau misalnya memang itu kesepakatan berdua dan mereka berdua siap menjalani itu, kenapa enggak? Gitu ya? Iya. Walaupun nanti si istri juga harus kerja banting tulang dan segala macam begitu. Kalau dia sudah siap menerima resiko itu, kenapa enggak? Oke, kalau kasusnya kayak begini gimana? Misalkan si cowok gajinya pas-pasan, dia bantu orang tua. Terus ketika dibawa ke pernikahan itu, mendadak orang tuanya yang cewek juga minta jatah. Itu gimana? Ya harus dibahas, itu susah sih beneran. Tapi kalau menurutku ya, yang jadi kepala keluarga apalagi suami itu harus tegas. Dalam arti dia yang buat keputusan. Ya kalau kamu sudah memilih untuk menikahi seorang wanita yang dibawa, di mana dia itu akan masuk ke hidup kamu kan, ya kamu harus siap loh membiayai dia. Jadi kamu nggak bisa juga membiarkan dia kekurangan. Nah oke lah, kalau misalkan aku bisa membiayai hidup kamu, tapi sekarang tuntutanku tuh tambah gitu loh. Tambah orang tua kamu juga harus aku biayain. Itu gimana? Kalau aku ya, kalau misalnya memang sampai buntu nggak ada jalan keluar, ya gimana caranya kita harus berjuang dapetin banyak uang. Itu solusinya. Karena nggak mungkin kita cuma berantem masalah rasio, kita bagi sini ya. Kalau misalnya gini, misalnya ya, kita punya uang semakin banyak dan itu gampang banget untuk dibagi, pasti nggak ada masalah lagi. Iya, pasti nggak ada masalah kalau itu. Nah, kalau aku menyarankan ya, pasangan tuh harus benar-benar terbuka. Apalagi begini ya, banyak kasus juga ya. Itu ya banyak orang datang ke pernikahan udah gitu tuh nuntut untuk misalkan iparnya untuk dibantu juga. Iya, gitu loh. Banyak adik-adiknya dibantu. Karena masih kecil, terus masih sekolah,
terus masih belum punya penghasilan. Kayak papaku ya, papaku itu waktu menikahi mamaku dia sudah kayak tahu gitu, dia bakal harus ngidupin adik-adiknya. Adik-adiknya siapa? Adik-adiknya mamaku. Berarti ipar dong. Dan bagi papaku dia adik-adiknya merasa. Ada berapa? Ada 7. 7? Iya. Harus ngidupin 7 orang? Ya mungkin dia gak merasa harus ngidupin, tapi dia sudah tahu kalau nanti bakal dia mungkin harus menghidupi. Tapi bagi papaku selama dia siap resikonya dan dia merasa itu tuh sebagai kayak challenge buat dia untuk cari uang lebih banyak lagi. Dan itu tahu gak, itu kayak salah satu faktor suksesnya loh. Karena ada faktor yang membuat dia, ya motivasi membuat dia untuk terus dapetin banyak uang. Karena gini, kalau uang kita banyak gak ada masalah mau dibagi berapa. Mau dibagi orang tua kamu, orang tua aku, saudaramu, semua dikasih selama uangnya ada kan gak masalah. Ya, posisinya kan selama uangnya ada gitu loh. Nah cumannya begini, banyak kan yang gak bisa cari uang juga sebanyak itu dan secepat itu begitu. Apalagi kalau misalkan papamu datang udah gitu mesti hidupin 7 orang loh guys. Ya menurutku gini, kamu harus sebagai kepala keluarga, contohnya kamu ya, kamu harus tegas. At least kamu bisa ngomong sama orang tua kamu bukan dengan nada menentang ya, tapi lebih ke kamu cari solusi. Kayak kamu ngomong ke orang tua kamu sebelum kamu nikah. Jadi kalau misalnya selama ini kamu kasih misalnya 30% dan kamu ngomong, "Pak, selama ini aku mau," misalnya kamu ngomong gini ya, "Pak, aku nih mau menikah dan aku ada tanggungan segini, enaknya gimana?" Kayak gitu. Cari solusi dulu sebelum menikah menurutku, dibanding kamu sudah menikah terus kamu merasa kekurangan terus kamu baru ngomong ke calon, maksudnya ke istri kamu, itu nambah beban. Soalnya tanggungan ini menjadi penting banget, tau gak sih kenapa? Soalnya begini ya, belum kita apa-apa udah ngomongin tanggungan orang tua. Nanti kalau misalkan punya anak itu gimana? Lebih parah lagi loh. Iya, belum lagi punya anak. Tapi yang penting gini ya, selama kalau suami itu bisa tegas, sebenarnya nggak ada masalah sih, dan dia punya prioritas yang benar. Maksudnya prioritas itu gimana? Misalnya kamu memprioritaskan pasangan, at least kamu bisa berusaha ya. At least kamu bisa berusaha gimana cara kamu ngomong ke orang tua kamu. Misalnya aku sekarang punya istri, terus aku juga punya anak. Meskipun kamu nggak lupa kewajiban sama orang tua gitu loh. Tapi jujur ya, di luar sana I know a few people di luar sana itu yang dimana misalkan anaknya aja itu dijadiin untuk cariin duit buat mereka begitu loh. Oke lah, saya nggak menyalahkan misalkan orang tua yang seperti itu. Cuman ketika sudah menikah, mereka juga tetap ekspektasi hal yang sama bahwa mereka dia tetap dapat duit dari anaknya begitu loh. Ya saya nggak bilang ini salah, tapi ya ada orang tuh seperti itu gitu loh. Ada. Dia berekspektasi karena gue udah gedein lu nih, anak gue nih, jadi suatu hari nanti lu harus balas budi. Ya. Jadi bener. Setiap bulan harus kirimin gue duit atau makanan atau kenapa, karena uang susu udah gue habis-habisin buat lu dulu pas masa muda gue begitu loh. Itu bagaimana? Ngomong duluan sebelum menikah sama calon kamu. Kalau calon kamu setuju dengan kondisi keuangan seperti ini dan kamu berdua, tapi menurutku ya, kalau kamu sama istri itu masuk dalam pernikahan itu terbuka dan kamu itu maksudnya punya niat yang baik dalam pernikahan, aku percaya pasti ada berkat sendiri dalam pernikahan. Gitu ya. Selama kamu terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Cuman begini ya, mungkin bagi sebagian orang itu bukan masalah menutup-nutupi, cuman takut, tau gak sih? Kita tuh takut kadang membahas tentang misalkan begini. Aku misalkan harus misalkan kita ngomong angka aja deh. Penghasilanku misalkan 7 juta. Terus udah gitu aku harus ngebiayain orang tuaku 2 juta. Adik aku masih sekolah 1 juta. Kamu harus biayain adik kamu juga. Misalkan begini, terus aku masih punya utang nih misalkan di luar. Oke lah, kita bahas tentang biayain orang tua dan biayain adik. Tapi aku nih malu nih kalau misalkan aku juga harus bahas tentang hutang-hutangku di luar sama teman-temanku. Begitu loh. Kadang-kadang bukannya kita nggak mau cerita, kadang-kadang mau bahas aja udah malu duluan, udah takut duluan. Takutnya kenapa begini? Ketika aku bahas ini, takutnya kamu nggak bisa terima, terus kamu ninggalin aku, gitu. Dan aku harus mulai lagi dari awal, harus mencari lagi, memburu lagi, dan itu juga keluar waktu dan keluar tenaga, keluar duit juga lagi, begitu loh, double lagi begitu. Jadi kadang-kadang ya lebih baik aku nggak usah bahas, nanti aja pas married. Pas udah aku ikat kamu, baru aku bahas, kan begitu. Tapi gini ya, kalau misalnya kamu punya kepikiran kamu malu, kamu harus latihan mental di awal. Kamu harus mengalahkan rasa malumu ngomong sama pasangan. Karena apa? Banyak kejadian nanti dalam pernikahan itu nanti yang menyangkut rasa malumu. Kalau kamu di awal aja nggak bisa mengalahkan itu, bagaimana nanti dalam pernikahan selanjutnya?
Bukan, oke. Kalau misalkan tabu gimana? Haram untuk dibicarakan. Kalau menurutku ya, kalau misalnya kamu sudah mau menikah, udah mau menjalani sebuah pernikahan, mau nggak mau tuh jujur, setabu apapun ya itu loh pasangan kamu, gitu loh. Tapi gini ya, ini emang menjadi agak risk kalau misalnya kamu sudah buka-bukaan, terus ternyata akhirnya shock juga calon kamu memilih meninggalkan kamu dan membawa semua rahasia kamu. Iya. Nah, membawa rahasia itu nggak jadi masalah misalkan buat aku. Tapi yang jadi masalah itu adalah kamu memilih untuk mundur. Iya. Gak mau berjuang gitu loh sama aku. Loh ngapain gue hidup susah? Tapi sebenarnya gini loh, kalau menurutku, kalau aku memilih untuk mundur itu masih nggak apa-apa dibanding aku memilih untuk mundur di mana aku membawa semua rahasia kamu yang nanti aku bisa ceritakan ke orang-orang. Misalnya gini, oh ternyata dia loh, aku nggak jadi sama dia, kenapa ya? Dia utangnya banyak sampai miliaran misalnya ya toh. Terus dia masih harus hidupin keluarganya, itu lebih bahaya loh dibanding aku cuman mundur. Kalau aku cuman mundur dan membawa rahasia tapi aku nggak ceritain itu masih nggak apa-apa. Dimana kalau misalnya aku sampai cerita-cerita, itu kan lebih memalukan kan? Enggak juga sih. Bagi kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh. Iya, cenderung lebih nggak apa-apa daripada kamu ninggalin aku gitu loh. Kadang kalau misalkan gini ya, kalau kamu sampai ninggalin aku, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya cuma satu, aku harus cari yang baru. Iya. Cari yang baru, cari yang cocok itu 1001 juga gitu loh. Mau cari di mana, terus udah gitu pendekatan lagi. Tapi kamu percaya nggak sih kalau misalnya memang itu jodoh kamu udah terbuka, dia nggak akan pergi. Nggak akan kemana. Kalau itu udah jodoh. Ya kalau jodoh kan. Iya. Kan kita nggak tahu. Tapi kan sekarang gini, kalau misalnya kamu nggak jodoh, berarti kalau di awalnya sudah menjadi pertanda loh. Kalau kamu nggak jodoh, ngapain dipaksain? Ya coba-coba. Ya nggak bisa kayak gitu kan, kamu kok udah masuk pernikahan ya nggak bisa coba-coba, ya nggak bisa. Sekarang gini loh, kalau dia tidak memilih meninggalkan kamu di awal misalnya, tapi misalnya nggak jodoh gitu ya, tapi ujung-ujungnya pasti ada aja masalah, itu pasti ada itu, dan itu semakin berat dibanding cuman kita memutuskan untuk ya udah nggak aja di awal. Itu lebih mending gitu. Iyalah, dibanding kita udah masuk pernikahan terus nggak siap dengan ini itunya semuanya. Gini. Normalnya orang pacaran setahun. Masa pencarian misalkan 6 bulan. Mau tak aku meresikokan untuk kehilangan waktu misalkan setahun sampai 1,5 bulan untuk mencari seseorang yang baru lagi. Belum lagi nanti usia aku bertambah. Sekarang gini, kamu nggak bisa bilang meresikokan waktumu selama setahun. Ini yang kamu korbankan untuk kehidupan kamu berikutnya loh, bahkan 50 tahun. Apakah kamu nggak rela hanya mengorbankan setahun waktumu untuk mengenal cewek yang lain dibanding kamu tetap bertahan dan 5 tahunmu menderita? Kita pacaran udah 7 tahun deh, gitu. Kita pacaran udah 7 tahun. Kita kenal dari kita SMA. Nah sekarang gini masalahnya, kalau sudah 7 tahun, kenapa nggak ada pembahasan? Ya belum dibahas aja kali, karena kan yang masih dulu kan masih anak-anak gitu misalkan. 7 tahun, misalkan pacaran 7 tahun. Terus kamu mau tak pisah jebret gara-gara karena, gini, mungkin kalau misalnya aku kamu membuang 7 tahun itu, men. Misalnya aku 7 tahun sama kamu, terus tiba-tiba kamu ngaku semua masa lalumu intinya gitu ya. Bukan masalah semua utang-utangmu dan segala hal ya. Menurutku pilihannya cuman ada 2 gitu. Aku meninggalkan kamu, atau karena waktu yang sudah berjalan aku memilih untuk tetap sama kamu, tapi aku harus siap dengan semua resikonya. Jadi aku nggak boleh komplain lagi. Misalnya, karena aku udah tahu nih kamu bakal misalnya ngasih orang tua atau punya utang gitu ya di luar. Dan aku nggak boleh komplain karena aku sudah memilih kamu beserta semua kekuranganmu. Ini ya kadang-kadang ya, gue lebih baik pilih mengambil resiko untuk nggak kasih tahu. Karena misalkan nih ya, udah pacaran 7 tahun nih ya, udah pacaran 7 tahun. Ngeri loh. Ya sekarang gini ya, tapi kasihan cewek loh. Kalau cewek sudah masuk dalam pernikahan, dia udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah itu dia. Kan tapi kan kamu nggak bisa egois. Ya aku tahu cowok kadang egois kayak gitu, tapi kan nggak bisa. Cewek kalau sudah menikah, ya, dia punya nggak bisa. Dia punya kayak dia udah nggak bisa kemana-mana lagi. Ya itu dia. Nah dia nggak bisa kayak gitu, tuh namanya egois. Boleh dong gue egois? Ya nggak boleh. Gue ikat dulu. Iya nggak bisa. Kalau sekarang gini, kalau misalnya sudah menikah, terus kamu tiba-tiba ngomong semua masa lalu, ngomong semua kejelekanmu kayak gitu, terus aku cuma bisa apa? Menderita, men. Iya dengerin aja kan. Iya. Dari mana nasib? Bener nggak? Ya sekarang gini,
apa yang aku alami sebagai istri itu akan ngaruhnya ke kamu loh. Istri yang nggak happy, istri yang setiap hari menderita, kamu akan dapat efeknya juga. Kamu nggak akan punya, maksudnya kehidupan pernikahan yang bahagia kalau kamu membuat istrimu kayak gitu. Gitu. Iyalah. Sekarang di mana seorang istri yang bisa melayani suaminya dengan baik, yang bisa membawa kebahagiaan di keluarga, kalau dia sendiri nggak bahagia, kalau dia sendiri menderita, kalau dia sendiri setiap hari nangis harus merasa menyesal menikah sama suaminya, gimana dia bisa memberikan pelayanan yang baik sama suaminya? Ayo. Ya, argumentasi kamu dari sudut itu tuh benar. Yes. Cuman nggak boleh egois. Kita cowok tuh takut. Ya. Gini loh, cowok itu kan terkenalnya makhluk pemberani, ya kan? Ini latihan mental di awal, ngapain harus takut? Nih ya, takutnya tuh gini. Gue udah investasi 7 tahun dalam hidup gue, beserta waktu dan duit dan segala macam yang pernak-pernik di dalamnya, oke? Dan gue harus korbanin itu semua dalam satu pembicaraan, kan gak lucu juga. Lebih baik, ya pembicaraan itu gue undur sebentar lah gitu kan, geser ke sono dikit, setelah gue ikat ya gue cerita aja kan gitu. Ya gitu kan gak enak. Itu kan akhirnya pihak cewek pasti dikorbankan. Makanya aku mau pesan nih untuk cewek-cewek, kalian harus tahu dulu deh apa yang menjadi semua kekurangan calon suamimu, dan kamu harus siap menerima itu. Gak bisa kayak gitu, kasihan ceweknya, dia gak akan bahagia loh. Oke. Dan kamu kayak, ya kamu jahat, kamu membawa anak orang yang bahagia, terus kamu bawa masuk ke pernikahan yang akhirnya dia ujung-ujungnya cuma menderita. Kan emang banyak kayak begitu kan rata-rata. Ya banyak yang begitu, tapi kalau misalnya kita bisa memilih yang lebih baik, kenapa harus ngikutin orang yang kayak gitu kan? Iya sih, benar. Iya kan, kita lo zamannya udah maju, kenapa pikiran gak maju? Kenapa harus ngikutin orang zaman dulu yang ya banyak yang gitu, ya nggak bisa kayak gitulah. Ya nanti pas nikah baru dibahas aja. Ya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Setelah menikah baru dibahas. Nggak bisa, harus di awal dibahas. Ya mungkin gini, cowok enak kalau misalnya cewek menderita, cewek akhirnya mau nggak mau dia malu juga cerai ya kan, otomatis dia mendem, terus cowok enak cari yang lain. Ya. Nah, terus apa maumu? Mau dibawa kemana pernikahan ini? Kalau kamu punya pemikiran kayak gitu, sekarang gini loh. Kalau cowok aja di depan punya pemikiran yang mau menutupi dan intinya gini, punya maksud ya. Dalam arti nanti aja dibahas, berarti kan punya maksud terselubung sama ceweknya kan? Iya kan? Kinda, iya. Ya, terus gimana kamu tuh benar-benar merusak kepercayaan cewek itu di awal pernikahan kamu? Bagaimana kamu bisa membuat dia percaya sama kamu sampai akhir hidupnya? Sih? Ya, masuk akal. Nah, kalau kamu sudah merusak kepercayaannya di awal, ya dia gak akan bisa percaya sama kamu. Dia gak akan bisa kayak mengabdikan hidupnya sama kamu, membuat kamu bahagia, melayani kamu, maksudnya membesarkan anak-anak kamu dengan bahagia. Gak akan bisa. Kenapa kayak gini loh? Dan kamu akhirnya mengambil resiko itu. Dan akhirnya kamu punya istri yang menderita, punya istri yang gak bahagia, punya istri yang uring-uringan. Oke, gini. Nah gini. Aku nggak pikir konsekuensinya sejauh itu. Ya sekarang aku kasih tahu itu konsekuensinya. Aku nggak pikir konsekuensinya akan sejauh itu. Sekarang gini. Karena bagiku nggak ada bedanya kasih tahu sekarang dan kasih tahu nanti, gitu loh. Nah jadi gini loh, kenapa nggak kamu cari yang lain, seorang cewek yang memang mau menerima semua kekurangan kamu akan jauh lebih bahagia, men. Kamu akan jauh lebih bahagia kamu mencari seorang istri yang bisa menerima semua kekurangan kamu. Karena nantinya saat pernikahan, semua apapun yang kekurangan kamu yang terbuka nanti setelah menikah, meskipun lah ada pembahasan di awal sebelum menikah, tapi pasti masih ada hal-hal lain yang terbuka waktu menikah. Dia akan jauh lebih bisa menerima kamu, dan dia akan lebih bisa mencintai kamu apa adanya dibanding yang cewek yang kamu paksa masuk dalam pernikahan yang ada maksud terselubung itu. Dia gak akan bisa happy, dia akan menderita. Dia gak akan bisa mencintai kamu lagi. Gitu ya? Iya. Oke. Siap, Kapten. Jadi jangan egois. Oke. Ngomong dulu di awal. Oke. Jujur dulu di awal. Kayak aku sebel gitu loh sama orang yang kayak punya maksud kalau misalnya sebelum pernikahan pokoknya yang penting maunya tercapai, tapi dia nggak memperhatikan pasangannya dan dia nggak memperhatikan efek buat dirinya. Kayak kamu tadi ngomong, oke lah aku ikat dulu, ya oke.
terus cewek kamu menderita, terus kamu pernikahanmu mau menderita setiap hari gitu, kamu nggak akan mendapatkan pelayanan yang happy dari suami kamu, dari istri kamu. Mikir efeknya dulu ke kita, bukan cuman kayak kita pingin, kita maunya apa, iya enggak, iya kan? Mikir dulu. Oke, mikir dulu ya guys. Oke, kita close. Bye.